Halo semuanya, selamat malam. 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 Kami dari Komisi 3 ingin mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Sistem Perekonomian Indonesia. Pengertian sistem perekonomian Indonesia adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut. Perekonomian terencana. Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme sebagai wujud pemikiran Karl Marx. Komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, selanjutnya kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanya sementara. Ketika perekonomian masyarakat yang telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Yang kedua, sistem ekonomi tradisional. Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan atau dalam batas tertentu. Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran pemerintah. Perekonomian saat ini dilihat dari segi perekonomian makro di bidang perbankan, yang dapat kita rasakan pertumbuhan ekonomi ini mengingat Bank Indonesia atau BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan 1 sampai 2011 masih akan tumbuh tinggi, yakni di sekitar 6,4%. Sehingga sepanjang tahun ini perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh di kisaran 6 sampai 6,5%. Ekonomi Indonesia saat ini optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat. Kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan kita kepada negara lain. Dengan pendapat nasional per tahun Indonesia mampu memberikan kemajuan. Perkembangan sistem ekonomi sebelum Orde Baru. Sejak negara Republik Indonesia berdiri, sudah banyak tokoh-tokoh negara yang telah menentukan perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia. Baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok. Di negara Amerika tahun 1949 menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Tetapi telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi Pancasila, yang dalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dipilih karena memiliki ciri-ciri yang positif. Di antaranya adalah: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hasil hidup orang banyak dikuasai negara. 3. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan hidup yang layak. 4. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang merugikan kepentingan umum. 5. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. 6. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pelaku ekonomi utama dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, rumah tangga konsumsi atau RTK. Rumah tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumsi adalah pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Rumah tangga konsumsi juga akan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Peran rumah tangga konsumsi adalah: yang pertama, konsumen dan pemasok atau pemilik faktor produksi.
modal, skill atau keahlian. Dari keempat faktor produksi tersebut yang termasuk faktor produksi asli yaitu alam dan tenaga kerja, sedangkan faktor produksi turunan terdiri dari modal dan skill balas jasa. Dari faktor produksi yaitu 1. Alam, sewa tanah. 2. Tenaga kerja, upah gaji, modal atau bunga modal. 4. Skill atau keahlian laba. 2. Rumah tangga produksi atau RTP atau perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh suatu atau beberapa orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya produksi. Peran perusahaan sebagai pelaku ekonomi yaitu 1. Produsen menghasilkan barang dan jasa. 2. Pengguna faktor produksi menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. 3. Agen pembangunan membantu pemerintah dengan menjalankan kegiatan pembangunan. 3. Pemerintah. Pemerintah mencakup semua lembaga atau badan pemerintah yang memiliki wewenang dan tugas mengatur ekonomi. Dan pemerintah terjun langsung dalam kegiatan ekonomi melalui perusahaan negara atau BUMN dan BUMD. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi yaitu 1. Mengatur perekonomian negara sehingga tercipta stabilitas ekonomi agar tidak merugikan masyarakat. 2. Pengaturan ekonomi secara tidak langsung, contoh perjinahan, pengendalian lingkungan, pembayaran pajak, pengaturan biaya tarif, pengaturan-pengaturannya yang dinilai menghemat pertumbuhan ekonomi. 3. Pengaturan ekonomi secara langsung, contoh pemberian intensif bagi produsen untuk memproduksi barang tertentu. Himbauan pemerintah agar konglomerat menyerahkan 2,5% keuntungannya untuk mengataskan kemiskinan. Konsumen membutuhkan barang dan jasa dalam menjalankan tugasnya. Produsen menghasilkan barang dan jasa melalui perusahaan milik negara atau BUMN dan BUMD. Regulasi pengaturan kegiatan ekonomi secara langsung sehingga pemerintah dapat menata kehidupan perekonomian sedemikian rupa sehingga tidak ada suatu pihak pun yang dirugikan. Regulasi upaya penghapusan regulasi yang dinilai menghemat perekonomian. 4. Masyarakat luar negeri. Sebagai produsen, rumah tangga luar negeri membantu untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak dapat memproduksi barang dan jasa. Peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi adalah yang pertama perdagangan, yang kedua pertukaran tenaga kerja, yang ketiga penanaman modal, yang keempat pemberian pinjaman, dan yang terakhir pemberian bantuan. 5. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan yakni segala pihak yang melakukan kegiatan keuangan, baik bank maupun bukan bank, untuk membantu meningkatkan perekonomian suatu negara. Adapun beberapa kegiatan kelompok lembaga keuangan yakni menghimpun dana dari berbagai pihak, menyediakan kredit modal usaha, menyediakan uang kiral untuk kegiatan transaksi keuangan, mengatasi inflasi dengan menaikkan cadangan kas bank sentral agar perputaran uang bertambah. 6. Produsen. Rumah tangga produsen sebagai pelaku ekonomi yang menyediakan barang atau jasa bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Adapun peran rumah tangga produsen diantaranya yang pertama sebagai penghasil barang atau jasa, yang kedua memanfaatkan berbagai faktor produksi, yang ketiga memohon kredit modal kerja kepada lembaga keuangan untuk membangun atau mengembangkan usahanya. Yang keempat menentukan pembelian berbagai barang modal dan stok barang lainnya. Yang keenam rumah tangga produsen memberikan balas jasa berupa sewa, bunga, dan lain sebagainya. Yang ketujuh agen pembangunan rumah tangga. Yang kedelapan sebagai penyalur barang atau jasa atau distributor. Dan yang terakhir menambah pendapatan negara. Elemen-elemen yang mempengaruhi sistem ekonomi. Elemen pendukung yang memberi warna pada sistem ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Pangerlach bahwa beberapa hal yang dihadapi manusia dapat disebutkan sebagai berikut: kebutuhan manusia, jumlah, sifat, serta susunan penduduk.
konstelasi alamiah negara yang bersangkutan, jumlah barang-barang modal yang tersedia, pengetahuan teknik, organisasi yuridis dan sosial masyarakat. Baik, terima kasih kawan-kawan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya kelompok 1 ingin bertanya, apakah sistem perekonomian Indonesia berpengaruh dengan kemajuan yang ada di Indonesia? Coba jelaskan. Apa penyebab perbedaan? Oh, kelompok 7. Ya, silakan. Apa penyebab perbedaan sistem? Apa penyebab perbedaan sistem ekonomi yang diterapkan pada setiap negara? Saya Nabila dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah sistem ekonomi Pancasila memiliki peran dalam mengatasi masalah ekonomi di Indonesia? Boleh diulang? Saya dari kelompok 7 ingin bertanya, 6. Sistem perekonomian seperti apa yang paling tepat dijalankan di Indonesia? Mau bertanya, apa keuntungan karakteristik ekonomi Indonesia bagi pembangunan ekonomi nasional dan internasional? Apa strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan investasi asing dan domestik di masa depan, dan bagaimana Indonesia dapat meningkatkan daya saing ekonominya di pasar global? Bisa Apa yang menjadi dasar terciptanya sebuah sistem di suatu negara? Pertanyaan dari kelompok 1. Apakah sistem ekonomi Indonesia berpengaruh dengan kemajuan Indonesia? Ya, berpengaruh karena perekonomian Indonesia tidak dapat berjalan apabila tidak beberapa sistem perekonomian. Perekonomian Indonesia saat ini dapat membaik karena ada sistem rancangan dan kebijakan dari pemerintah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Dari pertanyaannya, apa penyebab perbedaan sistem ekonomi yang diterapkan oleh pada setiap negara? Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan setiap negara memiliki ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, serta SDA yang berbeda-beda. Apa jawabannya sudah memuaskan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan tadi, apakah sistem ekonomi Pancasila memiliki peran dalam mengatasi masalah ekonomi Indonesia? Jawabannya ya, karena dengan Pancasila kita bisa menerapkan semua ekonomi melalui persatuan negara dalam kerjasama yang baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya, sistem perekonomian apa yang cocok dijalankan di Indonesia? Sistem perekonomian yang cocok dijalankan di Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini karena sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan adalah, apa keuntungan karakteristik ekonomi Indonesia bagi pengembangan ekonomi nasional dan internasional? Keuntungan karakteristik ekonomi Indonesia bagi pengembangan ekonomi nasional maupun internasional ada 2, yaitu membuat sistem ekonomi campuran mereka sendiri bertujuan untuk menghindari pengusahaan secara penuh, menyesuaikan tatanan sistem ekonomi lama dengan suatu adat dan norma moral di sebuah negara. Jadi kelompok 2. Apa strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan investasi asing dan domestik di masa depan, dan bagaimana Indonesia meningkatkan daya saing di pasar global? Pertama, mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Yang kedua, munculkan OSS dan RBA. Yang ketiga, mengeluarkan daftar prioritas investasi atau DPI. Yang keempat, mendirikan lembaga pengelola investasi atau LPI.
Apa yang menjadi dasar terciptanya suatu sistem di suatu negara? Dasar terciptanya sistem perekonomian di Indonesia adalah asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dalam perekonomian Indonesia mendasari layaknya sistem demokrasi ekonomi yang sebenarnya merupakan mekanisme campuran antara mekanisme pasar dan mekanisme terpusat. Oke, Cik. Baik, terima kasih kawan-kawan.